Di minggu kedua. Salah satu PR keinginan yaitu pewarna. Saya mau menjelaskan kan yang selama ini kita kan sudah pernah sering dengar ya tentang coronavirus apa dan lain sebagainya ya. COVID. Nah, ini saya mau lebih banyak bercerita, bukan bercerita ya, jadi menjelaskan ya. Ada yang bertanya gini, apa sih bedanya virus sama bakteri? Itu ya Mas ya. Nah, sebelum saya memperagakan sesuatu, saya mau jelaskan dulu. Jadi bakteri sama virus itu kan berbeda ya. Ya, tapi mungkin bedanya di mana? Mungkin juga banyak yang mungkin belum mempelajari lagi ya, karena mungkin bukan bidangnya ya. Mungkin dipikir kalau mengobati virus dengan antibiotik itu bisa sembuh. Nah, itu berbeda ya. Kalau virus ini kan dia tidak punya seperti dinding sel dan lain sebagainya itu kan. Virus ini kan kecil sekali. Ya, bisa terbentuk dari istilahnya RNA atau DNA gitu kan. Yang intinya seperti bagian terkecilnya namanya virion. Berbeda dengan bakteri. Ya, kalau bakteri itu ukurannya lebih besar dan kalau dilihat di mikroskop itu masih bisa terlihat dengan pewarnaan. Ya, tadi saya contohkan, saya cerita bakteri dulu ya Mas ya. Ya, ini contoh saya menggunakan tali nih. Saya asumsikan ya bakteri itu, saya asumsikan kalau saya bikin ini, bikin sebuah simpul ya. Saya kalau misalnya ini supaya ilustrasinya biar enak diterimanya. Nah, ini saya asumsikan bakteri itu seperti ini. Simpul gini ya. Nah, bakteri itu bisa diwarnai, Mas. Jadi sekitar tahun 1884 ada ilmuwan namanya Hans Christian Gram. Itu menemukan sebuah metode yang namanya pewarnaan bakteri, yaitu pewarnaan Gram, sesuai dengan namanya, pewarnaan Gram. Ya. Nah, setelah dia melakukan pewarnaan bakteri itu, dia menemukan bahwa bakteri itu ada gram positif dan ada gram negatif. Gitu. Nah, gram negatif itu dia bedanya dengan gram positif. Kalau gram positif itu bakteri ini hanya lapisannya hanya istilahnya peptidoglikan. Ya, istilah lapisan bakterinya dulu. Nah, kalau gram negatif itu dia ada kayak perisainya, Mas. Jadi bakteri itu kayak misalnya kalau di cerita Mahabharata itu Adipati Karna atau Karna, itu kan ada kayak perisainya itu. Nah, bakteri gram negatif itu ada perisainya itu, Mas. Itu lapisannya namanya lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida ini atau nama lainnya adalah endotoksin. Nah, makanya itu bakteri gram negatif ini jauh lebih berbahaya daripada bakteri gram positif. Gitu. Nah, saya mau cerita dulu. Kalau bakteri gram positif itu supaya kelihatan jelas, ya biasanya kalau dalam pewarnaan bakteri itu kan ada metodenya. Metodenya pewarnaan pewarnaan gram tadi ya. Nah, itu sebelum kita lihat di mikroskop itu bakterinya diwarnai awalnya dengan kristal violet dulu. Nah, ini contohnya nih, ini bakterinya. Oke. Nah, kalau bakteri ini kita kasih warna kristal violet seperti ini, nah dia akan berubah warna menjadi keunguan, kebiru keunguan gini. Itu kalau bakteri gram positif. Nah, kalau bakteri gram negatif, pewarnaan kristal violet ini nggak akan bisa masuk ke tubuh, Mas. Nggak akan bisa masuk ke tubuh. Nah, sehingga ketika dicuci dengan alkohol, itu dia akan hilang. Kalau misalnya gram negatif. Kalau ini gram positif kan, dia bisa menyerap warna kristal violet ini ya. Tapi kalau gram positif nggak bisa, Mas. Kalau gram positif, gram negatif, warnanya kristal violet itu hilang. Makanya harus dikasih zat namanya safranin
supaya dia bisa terwarna jadi merah. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di penampakan di mikroskop, gram positif itu biasanya warnanya kebiruan ya, atau keunguan. Nah, kalau gram negatif biasanya warnanya merah. Gitu. Nah, itu contoh dari bakteri. Nah, ini bakteri itu juga bisa berpindah-pindah ini Mas, loh, pindah-pindah juga bisa itu kayak gini, yang bisa kan kayak gitu. Ya, termasuk ini kalau ditarik ini pindah sini. Tuh. Jadi sifatnya bakteri itu dia juga bisa berpindah-pindah. Nah, kalau bakteri ini dia ada di dalam tubuh, sebenarnya bakteri itu secara normal ada di tubuh, cuma jumlahnya berapa. Nah, ada bakteri yang merugikan, ada yang menguntungkan. Kalau bakteri menguntungkan yang lebih banyak, otomatis dia tidak akan terjadi penyakit kan gitu. Kalau bakteri merugikannya ini seperti gram negatif ini, kalau dia jumlahnya banyak, dia akan menjadi penyakit. Nah, makanya itu kalau dia membuat penyakit itu membaur dengan tubuh gini, nah ini yang akan terjadi sebuah penyakit. Misalnya di dalam usus akan terjadi semacam istilahnya enteritis gitu ya. Enteritis misalnya bakterinya menyebabkan penyakit. Itu tadi bakteri bisa diwarnai Mas ya. Nah, bedanya apa dengan virus? Saya jelaskan lagi dengan tali ini. Nah, ini saya cerita lagi sedikit ya. Jadi virus saya asumsikan lagi dengan dengan sebuah ini ya, dengan sebuah simpul ya. Jadi kalau misalnya saya virus ya, ini saya mau bikin virus. Nah, sama dengan bakteri tadi ya, virus bisa bergerak-gerak, istilahnya juga bisa berpindah-pindah gitu, sampai dia bisa ketemu inangnya yang pas untuk berkembang biak. Kayak gitu ya, kayak gini kan. Sama. Cuma yang membedakan apa? Virus ini ukurannya lebih kecil, Mas. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bakteri, sehingga kalau mau melihat virus itu harus dengan mikroskop elektron gitu tadi. Ya. Nah, sekarang saya contohkan gini. Saking kecilnya, Mas, kalau virus itu ya, ini misalnya saya buat lagi ini simpul ya, artinya ini adalah virus ya. Ini adalah virus. Virus itu ini ya, ini masih kelihatan besar ya Mas ya. Nah, kalau misalnya virus itu karena ukurannya kecil, dia bisa masuk seperti ini. Contoh virus COVID ya, contoh misalnya COVID, masuk di virus ini. Terus kita bersihin, nah itu karena virus itu kecil. Nah, ini makanya ini bahaya itu kalau virus, karena dia bisa ukuran kecil ya. Makanya saya umpamakan tadi virus adalah seperti simpul tadi ya. Makanya kalau misalnya virus itu masuk dan kita bersihin, nah virus akan muncul Mas. Ya gitu ya. Ya. Saya tunjukkan lagi nih. Ini misalnya gini. Ini benar-benar saya bikin nih virusnya ini. Benar-benar saya bikin ini. Benar-benar saya bikin nih. Satu virus ya. Dua virus. Ya, dua virus terus sama virus lagi satu virus ya. Nah, ini dengan mikroskop elektron dia pasti kelihatan ya. Karena kalau nggak pakai mikroskop elektron, ini kita nggak akan bisa lihat. Jadi virus-virus ini itu kan kecil sekali loh, ya kan? Dia kecil sekali, kecil loh. Saking kecilnya kita nggak bisa lihat kalau kita nggak pakai mikroskop elektron. Betul ya Mas ya? Ya. Nah, dengan mikroskop elektron, ya virus-virus yang nggak kelihatan tadi itu bisa kelihatan. Tuh kayak gitu. Contohnya kayak gitu deh. Gitu. Nah, sekarang bahayanya apa Mas? Kalau virus ini dia berpindah ke tempat lain, ya dari ini saya pakai tali yang beda ya. Itu tadi yang kena virus tali yang putih misalnya, terus sekarang virusnya nempel ke orang lain. Nah ini yang berbahaya. Makanya untuk
untuk mengurangi penularan virus, makanya kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker dan sebagainya ya, face shield dan lain sebagainya. Mungkin kalau di rumah sakit harus pakai APD apa ya. Karena virus ini tidak bisa diobati dengan antibiotik. Ya, virus ini, untuk membunuh virus ini kita butuh kekebalan tubuh, Mas. Ya, kekebalan tubuh salah satunya mungkin dengan vaksin ya, mungkin dengan minum vitamin yang cukup supaya ketika virus itu masuk itu ada kekebalan tubuh yang melawan virus-virus ini kan gitu. Kan nggak mungkin disembuhin pakai antibiotik ya kan? Karena virus ini bisa bergerak ke sana sini loh. Dia bisa bergerak kemanapun ya. Termasuk dia mau pindah ke saluran pernapasan yang lain juga bisa ya kan gini. Karena apa, kalau sudah kena virus ya, itu ngobatinnya juga susah gitu. Dia akan nempel sama dengan ketika dia menempel di host yang sebelumnya. Nah, itu tadi makanya di era COVID seperti ini cuci tangan ya, pakai masker dan lain sebagainya, minum vitamin ya. Karena kalau sudah kena sakit belum tentu diobatin bisa sembuh, tergantung kondisi kekebalan tubuh yang bisa dihasilkan nanti. Itu Mas, kira-kira Mas. Ya, wah keren. Ada yang komentar, wah bisa metu simpul. Baik, Mas Ganggang, terima kasih kesempatannya. Ini waktunya sudah hampir berakhir. Sebelum keputus, saya sampaikan sekali lagi terima kasih matur suwun sudah meluangkan waktu untuk Terima kasih banyak Mas Bram. Menyemangati banyak orang ya. Jadi seperti yang sampean sampaikan tadi, jangan sampai fokus kepada masalah pandemik ini, harus ada semangat untuk tetap berkreasi dan tetap berkreasi sehingga menghasilkan sesuatu yang positif nantinya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan semuanya juga seperti itu ya.